dia bisa ngematiin seluruh listrik yang ada di apartemen kita. Pada saat dia kira itu berasal dari aku karena aku orang Asia. Waktu mereka nyari sumber baunya, aku tidak lagi berada di rumah. Jadi bagaimana mungkin itu berasal dari aku? Hi little chick, welcome back to my channel. Selamat datang kembali di channel aku. Buat kalian yang baru di sini, selamat bergabung. Buat kalian yang udah pernah nonton video aku sebelumnya, semoga video-videonya bermanfaat dan semoga kalian suka. Di video kali ini aku mau kembali nyeritain pengalaman aku bertetangga di Hungaria. Jadi sedikit background, aku udah tinggal di Hungaria selama kurang lebih hampir 5 tahun. Jadi Hungaria itu adalah salah satu negara kecil di Eropa yang penduduknya kurang lebih sekitar 10 millions. Jadi nggak terlalu banyak, but it's been very nice experience and journey so far. Jadi aku sangat enjoy kehidupan aku yang sekarang, yang sudah hampir 5 tahun aku tinggal di sini. Dan aku pernah buat video tentang pengalaman aku bertetangga sebelumnya. Aku bakalan taruh di sini buat kalian yang tertarik nonton. Jadi di video itu aku ceritain tentang tetangga aku yang sangat baik, yang sangat lovely. Mereka adalah orang yang ngebuat aku merasa welcome selama aku berada di apartemenku yang sekarang ini. Di video kali ini, however, aku bakalan ceritain kalian the opposite. Aku bakalan ceritain kalian, ngebagiin cerita tentang tetangga yang the opposite, tetangga yang bertolak belakang pengalamannya dengan tetangga sebelumnya yang sangat baik. Jadi pengalaman ini berhubungan dengan tetangga yang agak rese. Agak rese kenapa? Karena baru-baru ini, jadi aku udah tinggal di apartemen ini selama kurang lebih hampir 2 tahun. Aku pindah di tahun 2023 dari apartemenku yang lama. Dan selama kurang lebih 2 tahun ini, hampir 2 tahun ini, pengalamannya selalu baik-baik. Dan baru-baru ini ada pengalaman yang menurutku lucu dan menggelikan, tapi menurut teman seapartemen aku itu kurang lucu, bahkan mereka sangat marah. Baru ini ada satu tetangga yang datang ke apartemen kami, terus dia tuh ngetok-ngetok gitu. Terus waktu itu aku dan teman apartemen aku yang satunya, jadi ada 3 orang di apartemenku saat ini, ada aku dan 2 teman apartemenku yang lain. Waktu tetangga ini datang, aku dan salah satu teman apartemenku lagi nggak di rumah. Jadi hanya ada 1 orang di rumah. Hanya ada teman apartemenku yang satunya lagi. Jadi dia lagi mandi, dan pada saat dia mandi, tetangga ini ngetok-ngetok sambil ngebunyiin lonceng, segala macam. I mean, who will open the door if you are in the shower, right? Kayak siapa coba yang mau open, siapa yang mau buka pintu kalau misalnya dia lagi mandi, terus mungkin dia lagi ngedengerin musik, nggak ngedengar kalau ternyata ada yang ngetok, dan semacamnya seperti itu. Jadi dia nggak ngebukain langsung gitu loh. Dan yang kagetnya lagi, tetangga ini bisa ngematiin seluruh listrik di apartemen kita. We were so shocked when kita shock banget ketika teman seapartemen. Oke guys, untuk ngemudahin story-nya, jadi aku bakalan bilang teman apartemen aku si A dan si B, oke? Jadi waktu tetangga sebelah kami ini datang ngetok, si B
dan aku itu lagi nggak di rumah, jadi kita lagi ada di luar, dan hanya si A ini yang ada di rumah. Dan pada saat itu dia lagi mandi, dia lagi ngedengerin musik sambil mandi, otomatis dia tidak terlalu mendengarkan kalau misalnya ada orang yang ngetok dan ngebunyiin bel. Dan tetangga ini dia tuh ngetok, ngebel segala macam, otomatis nggak dibukain dong, karena si A ini lagi shower gitu loh. Jadi kayak siapa yang mau ngebukain pintu pada saat lagi mandi? Jadi dia nggak ngebukain, dan tetangga ini shocknya dia bisa ngematiin seluruh listrik yang ada di apartemen kita. Pada saat si A ini ceritain ke aku dan si B, kita tuh shock banget karena kayak mikirnya tuh how can they do that? Kayak bagaimana bisa coba mereka ngelakuin itu? Dan si A nyeritain ke kita waktu dia datang, dia tuh marah-marah karena apa coba? Coba kalian tebak di komen sebelum kalian ngedengerin tentang cerita aku. Dia marah-marah karena ada orang yang masak di apartemennya sendiri, dan masakannya itu baunya kecium sampai ke apartemen mereka. Hanya karena itu, hanya karena a strong smell, bau yang lumayan kuat, dan itu tuh bukan yang kayak bau-bau gitu loh guys, itu tuh bau yang kayak rempah-rempah, bau masakan. Terkadang kita kalau buka jendela pun dari apartemen kita, si A dan si B dan aku pun, kita semua sepakat kadang kita nyium baunya kalau orang masak dari apartemen yang lain, tapi nggak pernah ada yang bau itu tuh bau makanan yang normal atau makanan yang punya rempah yang kuat gitu loh, bukan yang kayak yang bau sampai kita yang kayak nggak suka di hidung kita, bukan yang kayak gitu loh. Terus dia tahu nggak kenapa dia datang di apartemen kita? This is such a weird story. Kayak this is so weird assumption. Ini tuh kayak assumption yang aneh banget, karena mereka kira baunya itu berasal dari apartemen kita karena ada aku di dalamnya. Dia bilang kayak gini, aku kira itu baunya dari apartemen kalian karena ada orang Asia yang tinggal di apartemen kalian, which is me. I mean, okay, the stereotipikalnya itu orang Asia bakalan masak dengan banyak bumbu, bakalan masak dengan masakan-masakan yang rempah-rempahnya yang kuat gitu loh. Terus flatmate aku, si A ini justru membela aku. Dia bilang setiap kali aku masak, jangankan aku, pokoknya semua orang yang ada di apartemen ini, setiap kali kita masak, kita selalu buka semua ventilasi, semua windows, jadi baunya tuh bahkan nggak bisa bertahan lama di dalam apartemen. Dan tahu apa yang lebih lucunya? Pas mereka masuk, bau yang mereka kira bau sangat kuat itu bahkan nggak ada di apartemen kita. Jadi mereka cuman mengasumsikan bahwa itu dari apartemen kita karena aku. Padahal di hari itu aku tidak masak sama sekali. Dan di hari itu aku pun waktu mereka nyari sumber baunya, aku tidak lagi berada di rumah. Jadi bagaimana mungkin itu berasal dari aku? Dan kalaupun itu berasal dari aku, it's normal to cook something that is like a very pungent, that has a very strong smell. Karena baunya itu bakalan keluar gitu loh. It's not gonna be there for like a long time. Itu nggak bakalan bertahan lama. Dan bagaimana mungkin bau dari apartemen kita nih, dari apartemenku si A dan si B, bisa masuk ke apartemen yang lain dan bisa sampai masuk ke lemari mereka. Dan mereka bilang, oh kalau kami udah nemuin sumber baunya, siapapun
yang masak ini bakalan kami aduin ke polisi karena baunya itu sangat menyengat sampai seluruh baju mereka katanya kebauan gitu loh. Dan that time waktu si A ceritain ke aku, dia tuh takutnya aku marah atau aku got offended because aku tersinggung karena tuduhan mereka. Tapi waktu aku diceritain, I was just laughing. Aku ketawa, aku sampai kayak ngerasa sangat lucu karena kemana common sense-nya? Kayak logikanya di mana coba sampai bau dari apartemen lain bisa masuk ke lemari yang ditutup rapat segala macam. I was like, that is outrageous. Kayak asumsinya tuh nggak masuk akal. Malahan teman apartemen aku si A dan si B yang sangat marah karena mereka menuduh apartemen kita dan bahkan mereka menuduh aku. Dan mereka tahu setiap kali aku masak baunya bahkan mereka suka, dan baunya tuh nggak bakalan bertahan lama, maksimum 1 hour. Mereka tahu kalau misalnya aku pun nggak suka bau apapun itu yang nggak fresh di dalam apartemen aku. Jadi they are the one, mereka yang justru marah dan ngebela aku. Sedangkan aku tuh I was just laughing, aku ketawa seketawa-ketawanya. I just thought it's funny, cause like where is the common sense? Kayak di mana masuk akalnya gitu loh. Dan this experience made me realize that there are lots of unique people out there. Kayak dari experience ini aku tahu ada banyak orang unik di luar sana dengan karakter yang berbeda-beda. Dan at this point, sampai di detik ini, kalau ada seperti itu, I don't get offended. Aku nggak ngerasa kalau aku tersinggung, malah aku ngerasa people are so funny. Cause mereka bahkan masuk ke apartemen kita, dan dari asumsi mereka bahkan nggak bisa nemuin bau dari dalam apartemen kita. Karena kita selalu clean every week. We always clean our apartment. We make sure kita selalu bersihin apartemen setiap minggu, setiap hari kita make sure nggak ada bau di dalam apartemen kita. Jangankan bau makanan, bau apapun itu nggak ada sama sekali. Terus mereka mau ngusu, mereka mau nuntut siapapun yang masak di rumah mereka sendiri hanya karena bau itu. Dan bahkan mereka datang ke tetangga-tetangga yang lain untuk nyari sumber baunya, dan tetangga-tetangga yang lain pun heran kenapa tetangga ini sangat keen untuk nyari sumber baunya yang tidak mengganggu tetangga lainnya, hanya mengganggu apartemen mereka sendiri. But anyway, guys, that's the opposite of my neighbor. That's really outrageous, but I would say it's funny at the same time. At the end of the day, pada akhirnya nggak terbukti bahwa itu datang dari apartemen kami. Dan that was just funny for me, and I'm so thankful for having such lovely flatmates. Si A dan si B, they are so lovely. They are the one. Mereka bahkan yang marah pada saat mereka nuduh kami. Dan guys, that's people. See like how different people in the world. And kita bisa menemukan orang yang baik dimanapun kita berada, dan kita bisa menemukan orang yang unik dan berbeda dimanapun kita berada. Dan semoga cerita ini bisa somehow bermanfaat buat kalian. Buat kalian yang mau ngebagiin cerita juga, please send di email di bawah ini. Dan semoga kalian enjoy di video kali ini. Terima kasih udah menonton. Bye bye, see you on the next video.